Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Banten Podcast, kembali lagi bersama saya Wendy di channel YouTube Banten Podcast. Sahabat, kali ini di suasana yang berbeda, tepatnya saya sudah dijamu oleh narasumber. Kita berada di tempat narasumber, yaitu anggota DPRD Provinsi Banten Komisi 2. Beliau adalah Hajah Muy Mulyanah SE. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Mas Wandi. Gimana kabarnya Ibu? Baik-baik, sehat, terima ya. kasih kunjungannya. Katanya habis dari kunjungan di luar Bu nih ya? Luar mana nih? Luar Provinsi Banten. Oh iya, dari Purwakarta. Purwakarta, ya. Ya. Ngapain Bu sana Bu? Ke Purwakarta, apa kunjungan kerja aja atau seperti apa Bu? Saya kunjungan kerja di Komisi 2 bersama-sama seluruh Komisi 2 dan pimpinan kunjungan kerja ke BPSK Balai Konsumen gitu, yang sengketa konsumen gitu. Ternyata di sana itu di Purwakarta bukan lebih rendah ya kayaknya, lebih berpengalaman di Provinsi Banten, lebih bagus gitu. Bagus Bu ya. Ya, di Purwakarta itu kan Jawa Barat ya. Itu aja. Oh, luar biasa. Nggak capek Bu ya dengan aktivitas yang kalau bisa dibilang DPRD Provinsi Banten kan lagi sibuk-sibuknya nih Bu. Dinikmati aja sebisanya gitu ya, sebisanya sesuai dengan tugas kami laksanakan gitu aja. Nah Bu, ini sebelum masuk ke materi Bu, mungkin sahabat Banten Podcast juga perlu mengenal Ibu Muy ini. Ibu Muy ini berapa bersaudara Bu, kalau boleh tahu Bu? Saya satu ibu satu bapak itu 4 bersaudara. Pertama bapak saya teh Pak Haji Datu Jayabaya almarhum dengan Ibu Suanjar, ibunya almarhum juga. Kakak saya pertama Pak Haji Mulyadi Jayabaya. Kemudian saya Haji Mulyana nomor 2 langsung, nomor 3 Mulyanto almarhum, nomor 4 Pak Haji Sumantri Jayabaya almarhum. Jadi kami tinggal berdua. Tinggal berdua aja. Iya. Alhamdulillah. Masih diberikan kesehatan Bu ya. Alhamdulillah pada umur-umur yang sudah tapi masih produktif Bu. 60 ini udah sampai 60 itu. Tapi kan masih produktif, alhamdulillah, masih sehat juga, masih bisa bertemu masyarakat Banten khusus Bu ya. Masih bisa berkontribusi lah untuk Banten. Alhamdulillah. Nah, Ibu dari semua keluarga Ibu tuh pendahulu Ibu maksudnya membidangi politik juga kah Bu seperti Ibu? Ya, bapak saya sebelumnya tuh petani ya. Petani, terus pernah dipercaya menjadi lurah. Oh, lurah. Lurah pada zaman dulu itu mungkin berapa periode, kayaknya 32 tahun deh. Masih Jawa Barat apa sudah menjadi Banten? Kabupaten Lebak. Oh, Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak. Karena pengalaman bapak saya jadi lurah lah, jadi kepala desa, mungkin kami juga terbiasa dengan politik-politikan gitu ya, gitu. Dan aktif di politik barangkali. Kemudian juga kakak saya ya aktif di politik. Semuanya hampir rata-rata berarti emang orang-orang yang berkecimpung di politik Bu ya? Nggak jauh-jauh dari situ. Iya. Kalau saya sih kegiatan ininya mah sosial barangkali. Di keluarga kami itu kegiatan sosial biasanya, seringnya gitu. Ya, membagi kepada orang yang tidak mampu gitu aja. Modalnya barangkali itu. Iya, akhirnya ini berbagi walaupun saya itu tidak berkecukupan, tapi membagi kepada tetangga yang terdekat sedikit gitu, sama-sama lah, sama-sama. Luar biasa. Nah Bu, saya pengen tahu juga, ini kan Ibu kan sudah berkecimpung di politik juga Bu ya, mungkin sama keluarga-keluarga Ibu juga begitu. Nah, kenapa sih Bu akhirnya Ibu nih lebih berminat ke politik dibandingkan kayak yang lain? Mungkin bisa aja Bu yang lain Bu, misalkan jadi dokter atau jadi dosen gitu. Kenapa harus berkecimpung di politik Bu? Iya, bapak saya pertanian, diarahkannya saya harusnya dagang ya. Dagang. Perekonomian, makanya saya dari SD, SMP, terus ke SEMEA. Di SEMEA saya kuliah di Jakarta, kemudian saya nggak pulang kampung tuh, kerja aja di Jakarta sampai berumah tangga. Akhirnya pada saat tertentu saya pernah nih kebanjiran di Jakarta, walaupun di Kelapa Gading tuh banjir gede ya. Waduh, saya ngapain di Jakarta juga kalau banjir, mendingan saya pulang kampung gitu ya. Ternyata benar juga kata orang kalau udah ini cari pengalaman dan
pendidikan mendingan terakhirnya pulang kampung gitu ya. Ujung-ujungnya. Setelah itu lama gitu saya ikut dengan kakak saya juga kerja Iya. ya, karena biasa saya bagian administrasi lah. Iya. Ada keterwakilan perempuan waktu itu, ada keterwakilan perempuan 30%. Nah, saya udahlah ini aja ikut mencalonkan gitu ya. Kata kakak saya nih, ikut aja nyalonin karena pertama tuh perempuan ditempatkan ke nomor 3 ya di partai politik. Akhirnya saya ikut. Ternyata pas saya ikut nyalon DPRD itu dapat suara terbanyak. 10.000 hampir lah gitu. Jadi padahal saya cuman berusaha aja ya ke masyarakat. Kaget saya juga. Gitu ya awalnya. Emang ada kontribusi dari orang tua ibu juga ya, akhirnya ibu bisa terdorong, termotivasi juga. Padahal saya orangnya nggak tahu mau jadi dewannya itu mau ngapain ya gitu kan. Terus saya dikasih tahu sama saya kerjanya itu di mejanya bersama-sama gitu kayaknya gitu. Kayak sebagus sekolah kali Bu. Dan saya datang juga suka paling pagi itu pertama gitulah gitu. Nah, dan seterusnya saya ternyata menikmati. Ya. Tapi kemarin sudah menjalani reses Bu? Udah. Resesnya kemana aja Bu? Resesnya di daerah saya aja di Kecamatan Cileles dan wilayah di Dapil 6 Lebak ya. Biasanya saya karena kadang-kadang ke pengajian gitu. Kemarin mas saya di luar masjid juga ke bapak-bapak. Jadi berapa desa itu 3 desa saya udah terakomodir, sudah merasakan apa itu atmosfer rezeki dan ininya ya, dan aspirasinya saya tampung semua gitu, dari semua kalangan lah, dari pemuda, dari ustadz saya undang, dari masyarakat ibu-ibu, dan senam saya juga ada. Ada senam juga. Untuk selanjutnya mungkin tiap reses saya mengadain senam sehat buat anak-anak muda yang tidak ke pengajian ya. Kalau pengajian saya suka ngadainnya tiap tanggal 29 di rumah saya. Nah, saya juga pengen tahu nih, Ibu kan sudah reses. Apa nih Bu? Biasanya Ibu serapan-serapan masyarakat yang disampaikan ke Ibu, keluh kesah masyarakat tuh apa aja? Lebih banyak mah di desa itu pembangunan jalan ya. Jalan desa yang desa-desa Bu ya, yang sudah terbangun oleh Pemda, pemerintah daerah, saya usulkan ke provinsi. Gitu, karena dengan pembangunan jalan itu membuka aksesnya akses ekonomi, dipermudah ya. Dipermudah. Ada salah satu desa di Kecamatan Cileles yang belum selesai semua ya, yaitu desa Parungkujang menuju desa Badur, Kecamatan Cirinten dan Gunung Kencana. Itu panjang sekali, jadi belum dibangun gitu. Jadi saya sih mengharapkan ada pembangunan jalan aspal lah di desa tersebut sehingga membuka akses ekonomi biar jalan ya. Kasihan orang-orang di desa Parungkujang itu kemarin itu stuntingnya rada agak tinggi ya. Agak tinggi. Masih gitu. tinggi. Terus terus ada juga jembatan gantung di situ. Sampai sekarang belum dibangun, itu saja yang terbelakang di kecamatan. Paling banyak Bu ya, mungkin keluh kesah masyarakat. Nah, meskipun itu bukan dari bagian Komisi 2, Ibu tetap menyampaikan Bu ya. Iya, apa yang diperlukan oleh masyarakat saya tampung lah gitu. Saya saya nanti disampaikan lagi ya. Di rapat paripurna. Nah, ini menarik nih Bu, karena ini kan terkait DPRD pastinya kan punya beberapa komisi Bu ya di Provinsi Banten sendiri. Nah, Ibu ini kan di Komisi 2. Nah, saya pengen tahu nih Bu, Komisi 2 itu membidangi apa aja sih Bu? Komisi 2 itu di DPRD Provinsi Banten bagian perekonomian. Pertama bidangnya kelautan, terus perikanan, terus ketahanan pangan, Deperindag UMKM dan lingkungan hidup, bidang ekonomi pembangunan. Wah itu Ibu. Nah, sebelum itu Bu, sebelum saya makin jauh bertanya, Bu Mu ini udah berapa kali Bu menjadi anggota dewan Bu? Saya dari 2009 ya. Mungkin di Kabupaten Lebak 3 periode, di
Provinsi baru. Baru Iya, kemarin baru berarti ya? kemarin. Baru pemilihan. Tapi langsung Iya. terpilih. Ya alhamdulillah, ya alhamdulillah. Alhamdulillah itu berkat Allah Berkat ya. Allah ya, dan Ya. dukungan masyarakat, orang tua mungkin Ya. ini doa-doa masyarakat Doa juga. masyarakat barangkali. dukungannya. Sebetulnya saya nggak gitu amat, nggak maksudnya nggak kekeh gitu ya, nggak banyak turun waktu kemarin itu. Nah, waktu pas dapil terakhir kemarin tuh dapil mana? Sama dapil 6 juga, dapil 6. sama aja. Kalau di kabupaten itu 3 periode itu dapil 6 aja. Sampai provinsi kemarin juga sama? Kalau provinsi mewakili dapil Kabupaten Lebak. Jadi satu kabupaten, kalau ke provinsi mah. Kalau di kabupaten itu mewakili kecamatan, dapil di kecamatan. Nah, kemarin itu saingan ibu siapa aja, Bu? Aduh, saingan. Penasaran juga nih. Ya, sebetulnya ya semua harus dianggap berat ya, ya. Kak. Untuk kita terpilih itu rasanya menurut saya semuanya harus dianggap berat, tidak mudah. Jadi rajin-rajin aja kepada masyarakat, sebisa mungkin mendekati masyarakat. Berbaur gitu ya, aja, berbaur ya. Itu saja kalau dari saya mah kiat-kiatnya. Dan suara saya juga waktu pertama nyalon DPRD Kabupaten mah hampir 10.000, kedua 6.000, ketiga 5.000, nah sekarang cuma 11.000 gitu. Cuma 11.000 tuh berarti lumayan juga, Bu. Tapi alhamdulillah masuk paling sedikit kali ya. Gitu. Tapi alhamdulillah jadi. Alhamdulillah jadi. Bukan emang mungkin dari pertamanya dari kabupaten kotanya DPRD ini juga bagus ibu kinerjanya mungkin. Terus ibu naik lagi ke provinsi, akhirnya didukung sama masyarakat juga gitu. Ya, saya dari Partai PDI Perjuangan. Ya, alhamdulillah juga dipercaya oleh partai ya. Karena kalau nggak mendapat izin partai juga kita susah. Ya, pertama di dewan itu dari partai, dari masyarakat, dari media. Jadi harus 3 itu kayaknya ada saling berhubungan lah, Bu, ya. Ya, gitu. Sangat menarik sekali ini. Nah, Ibu mungkin next mau menjabat lagi nggak, Bu? Belum terpikir kan? Belum terpikir ya? Iya, karena kan juga karena usia saya kan udah di atas kali. Jadi saya merasa gimana gitu. Tapi kalau misalkan masih dipercaya sama partai, Bu? Karena kan anggota legislatif kan nggak ada batasan, Bu, nggak eksekutif kan? Iya. Belum terpikirkan. Belum terpikirkan. Yang penting saya sekarang fokus sehat-sehat. Fokus untuk masyarakat dan sehat. Menjalankan tugas gitu. Masyarakat. Nah, Ibu, terus saya juga pengen tahu nih bagaimana hubungan Komisi 2 dengan kepala daerah, entah itu gubernur atau wali kota atau macamnya, dan juga kepala OPD di bawah Ibu, di bawah Komisi Ibu itu seperti apa, Bu? Kalau saya mengapresiasi kepada gubernur ya, kemarin juga ya, udah banyak turun ke daerah saya ya, gitu. Walaupun kami itu dari partai berbeda, tapi tetap kalau udah jadi harus mendukung ya. Harus satu pemikiran juga ya. Iya. Turun ke daerah di Kabupaten Lebak tuh ada ke Wonosalam, terus ke Lebak Gedeng gitu. Terus saya juga di daerah saya pernah nih mengusulkan belum lama itu di Kecamatan Cileles tuh tadinya mau dibangun tempat sampah itu, rumah RT itu tempat sampah terpadu ya, TPA ya. Dan di demo itu ya akhirnya digagalkan ya, itu aspirasi masyarakat tidak bisa menerima. Itu lokasinya dekat ke tempat tinggal saya, hanya 2 kilo ya. Mereka bilang kalau lewat situ kan kayaknya rame ya di depan penduduk. Jadi masyarakat tidak mengizinkan ya. Akhirnya oleh pemerintah daerah, oleh Pak Gubernur, kepala dinasnya dibatalkan. Dibangun di daerah situ. Karena banyak masyarakat yang menolak. Iya. Mungkin dipilih daerah lain lah yang lebih sesuai. Lebih strategis mungkin ya untuk pembuangan, Bu ya. Iya. Karena kan terkait sampah ini kan juga masih Bu ya, masih harus segera dibereskan, Bu. Karena pembuangan sampah di Banten ini cuma berapa, Bu? Nah, sementara kan dari Tangerang juga masih buang di Serang gitu kan. Ini juga harus diselesaikan juga nih terkait sampah nih. Benar itu, Pak.
Saya juga kalau ke kecamatan, kayaknya di kecamatan di kampung kita aja, di kampung Kabupaten Lebak, ternyata udah butuh itu Iya, tempat pembuangan sampah ya. iya, iya. Saya kalau ke ibu-ibu tiap rumah ada pembuangan Iya. sampah dan MCK gitu. Gitu karena sekarang itu sampah juga ke depannya ya harus Iya. diperhatikan. Kotor kan banyak sekarang, kadang-kadang di daerah saya juga suka di pinggir jalan buang Iya, sampah dari iya. mana gitu. Maksud saya, ya jangan dibuang Di pinggir sampah jalan, sembarangan iya. di pinggir jalan ya. Gitu aja. Karena emang apa Bu ya? Pertama masyarakat Banten kan sudah mungkin berjuta-juta lah gitu Bu ya. Iya. Sementara tempat pembuangan sampah hanya Iya. beberapa, di Serang 1, di Tangerang ada berapa gitu kan. Cuma ini kan ya tetap aja Bu butuh gitu. Ini sangat diperlukan sekali Iya, nih betul, tempat akhir ini. Kedepannya kan. itu memang harus diperhatikan banget terus Tapi segera mungkin. udah sering diobrolin nggak sih Bu terkait sampah ini Bu di Banten khususnya Bu? Saya belum ini. Belum ini ya, belum dapat informasi segala macamnya. Iya. Nah, selanjutnya nih Bu, sejauh mana nih Bu DPRD Banten Komisi 2 khususnya berperan aktif dalam pengawasan terhadap kepala daerah khususnya gubernur? Oh iya tadi ya. Nah itulah mengawasi gubernur kan ada pemerintah di bawahnya ya, OPD ya. OPD. Jadi mengawasi kinerja OPD gitu. Iya. Bagaimana di bawah gitu, pembangunan di bawah kalau mengenai pertaniannya gitu. Di mana kemarin itu diajukan apa ya, jalan untuk pertanian, terutama untuk padi ya. Kalau di kabupaten kayaknya udah ada jalan untuk perkebunan gitu. Udah ada ininya, cantolannya ya. Kalau di provinsi kalau nggak salah belum ada cantolannya. Mudah-mudahan harus ada nomenklaturnya gitu ya. Gitu. Jalan untuk pertanian gitu. Sebetulnya katanya jalan pertanian untuk sawah-sawah mah. Tapi di desa juga butuh itu. Malahan ada kepala desa yang bilang ke saya, tapi akhirnya dari dana desa tuh kepala desa membangun jalan di sawahnya. Ya harus pintar-pintar juga kepala desa ya, menggunakan anggaran desa untuk mana dulu yang lebih penting gitu. Untuk pertanian dulu gitu. Ya pintar-pintar kepala desa berarti Bu ya. Iya. Yang penting kan yang penting terbangun. Yang penting pemerintah dan gubernur juga sudah memberikan kan anggaran dana desa itu kan. Tergantung dana kepala desanya yang menjalankan tugas itu Bu ya. Pintar-pintar kepala desa Bu ya. Iya. Tapi ada pengecekan juga nggak sih? Bisa dibangun oleh pemerintah daerah, bisa oleh provinsi gitu. Karena kan ada tahap-tahapannya. Tapi Komisi 2 dan anggota DPRD khususnya itu sering ngecek nggak Bu ke kepala desa itu Bu terkait anggaran itu Bu? Ya pada waktu reses itu. Waktu reses itu. Ya, biasanya datang ke kepala desa gitu. Ya layaknya sih datang ke kepala desa dan kepala desa biasa menyampaikan ya. Silaturahmi gitu. Menyampaikan gitu. Setiap reses ada kepala desa yang lebih baik, ada Pak Camat gitu. Ada petugas-petugas pemerintahan lah. Nah, Bu, bagaimana cara DPRD khususnya Komisi 2 ini memastikan aspirasi masyarakat aspirasi masyarakat daerah Provinsi Banten ini terakomodasi dalam kebijakan publik, Bu? Ya mungkin harus kerjasama dengan media-media ini ya. Biar tidak bisa ya? sendiri ya, biar tersampaikan oleh semua pihak. Di samping oleh dewan, oleh media, dan yang di bawahnya gitu ya. Karena kadang-kadang kan namanya juga dewan juga manusia ya. Terlewatkan gitu, nggak tahu ya kalau ada yang menyampaikan masyarakat. Jadi saling ngasih tahu lah. Kalau untuk ke arah kebaikan ya siap anggota dewan gitu menyampaikan juga kepada dinas, kepada gubernur gitu. Tapi kalau misalkan nggak disampaikan mana tahu beliau gitu ya. Kalau disampaikan dan diusulkan dan memang penting gitu ya, harus berulang-ulang kali jadinya harus disampaikannya. Jadi biar terlirik lah oleh pejabat gitu, pejabat di atas. Berarti media ini sebagai mitra ya, mitra Bu ya. Mitra. Nggak bisa dipisahkan Bu ya. Iya. Kecuali anggota dewan yang bisa sendiri ya. Kayaknya enggak lah, kita berbagi-bagi lah. Ada ininya, ada
sini rezekinya, ini Iya. sini, ini bidangnya Bapak bidangnya media, Ya. saya bidangnya kemasyarakatan misalnya gitu. Hmm, Gitu aja. luar biasa. Nah, saya juga pengen tahu Bu, ini kan Ibu kan sudah mungkin udah hitungannya 4 periode lah ya, 3 periode di kabupaten kota, terus juga sekarang di provinsi. Nah, pasti kan Ibu sudah mengalami nih tantangan-tantangan terbesar yang dihadapi DPRD, khususnya Komisi 2 dalam menjalankan fungsi anggaran, legislasi dan pengawasan itu seperti apa, Bu? Apa tantangan terbesarnya, Bu? Dalam legislasi, dalam anggaran, dan Karena dalam saya baru di pengawasannya. provinsi ya. Ya, intinya harus disampaikan kembali, Ya. cuman untuk menyampaikannya tidak di muka umum dulu ya. Hmm. Kita melalui praksi karena ada perwakilan kita di praksi. Misalkan saya praksi PDIP, disampaikan di praksi PDIP dan oleh pimpinan PDIP, pimpinan praksi PDIP disampaikan kepada pimpinan kan. Ya. Kalau saya di provinsi ini sebagai anggota aja, Ya. gitu. Yang lebih ini kan pimpinan ada. Dari pimpinan praksi, komunikasi dengan pimpinan dewan, dengan kepala daerah gitu. Itu barangkali kita menyampaikannya melalui beliau-beliau ini. Kalau udah belum terlaksana, misalnya belum itu boleh kita juga bersama-sama ya, ya, yang sesuai dengan tata krama dulu gitu. Jangan misalkan demo gitu. Kalau saya tidak menghendaki untuk demo-demo gitu. Itu aja. Nah, Ibu tadi kan membahas terkait pertanian, Bu ya. Kalau dilihat dari pertanian di Banten sendiri nih, pangan sendiri ini mencukupi nggak sih, Bu? Apa saya perlu mencukupi, import? apalagi saya kan bertani nanam pare ya. Gitu. Pare. Saya optimis tercukupi untuk pertanian kayaknya maju sekarang, berlimpah deh. Saya ini nyawah, di samping saya nyawah, melihara ikan juga sedikit-sedikit, terus berkebun, saya ada kebun sawit ya. Terus memanfaatkan di sawah itu dikebunin apa misalkan jagung, timun gitu ya. Ya itulah gitu. Cuman di pertanian itu sekarang yang harga-harganya ya, yang lagi melambung tinggi kali, Bu. Enggak dari bertani itu, Pak. Dari bertani itu kayaknya yang langgeng itu yang tidak sulit itu kayak sawit. Pak. Sawit. Ada harganya. Kalau misalnya pisang cuman panen 2 kali langsung nggak ada gitu ya. Dengan ada hama-hama gitu ya. Pisang. Jagung sekarang udah mulai ini lagi nih. Mulai naik lagi, Bu ya. Mulai ditanam lagi gitu. Yang pertanian begitulah kata saya mah, berkebun apa? Berkebun karet juga harga turun gitu ya. Jadi yang stabil harganya itu sawit. Ya. Cuman kalau untuk sawit itu kayaknya memerlukan lahan yang luas. Nah, makanya kalau misalkan pemerintah misalkan tanah kehutanan yang misalkan di daerah misalkan di Pandeglang atau di Kabupaten Lebak ya ada tanah kehutanan tapi ada kampung, bolehlah oleh masyarakat sekitarnya ditanamin apa gitu. Biar membantu masyarakat untuk nyari tambahan mungkin, Bu ya. Tambahan. Kalau nggak punya lahan kan yang mau tanam di mana ya ada tanah pemerintah misalkan tanah kehutanan boleh. Tapi tentu dengan minta izin ya. Perlu ada izinnya ya, jangan legal ya. Iya, harus ada izinnya. Takutnya jadi hak milik lagi nanti, Bu. Jangan gitu, ya harus sesuai aturan gitu, Pak. Nah, kalau dilihat tadi kan berarti untuk pangan di Banten ini masih aman lah, masih mencukupi lah, Bu ya. Nggak usah import-import segala macam, Bu ya. Ya. Saya sih kemarin kunjungan ke Bulog-Bulog juga ya, di Labuan ya, di Purwakarta ya. Ya, mencukupi lah. Masih aman, dibilang aman, Bu ya. Di Bulog juga ada yang bekas impor itu masih ada. Gitu. Nah, kalau dilihat dari perikanan dan juga UMKM di Banten sendiri seperti apa, Bu, sekarang? Nah, kalau UMKM ya, kalau UMKM di daerah pertanian, kita kan Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang masih pertanian ya. Kalau untuk daerah misalkan Tangerang, Serang, itu yang dibutuhkan UMKM. Pertanian sedikit ya. Menurut saya, ya misalkan pemerintah provinsi ya, dibanyakin untuk wilayah-wilayah sesuai kebutuhannya ya. Anggaran untuk bagian UMKM tuh yang digalakan untuk misalnya Serang, Tangerang ya.
gitu. Kalau di Kabupaten Lebak nggak apa-apa, pertanian lebih banyak gitu ya. Khusus pertanian lah ya gitu ya. Pertanian gitu. Itu kalau menurut saya UMKM, karena di Tangerang mah nggak ada pertanian. Misal dari Komisi 2 ya. Iya nggak ada juga. Maaf ya udah dibilangin. Komisi 2 itu misalkan mau dapat, misalkan ada aspirasi minta alat pertanian, kan mereka mah di daerah Tangerang nggak begitu membutuhkan. Bisa dialihkan anggarannya untuk perdagangan ya, untuk UMKM gitu, yang lebih banyak tergantung daerah yang membutuhkan gitulah menurut saya. Berarti emang dilihat dari kondisi juga Bu, kondisi wilayah ya. Pandeglang ya pertanian gitu. Kalau di mana Tangerang UMKM gitu misalnya Bu ya, dikhususkan. Saya gitulah. Takutnya kalau kebalik kan nggak mungkin, Tangerang kan lahannya di mana sih Bu? Iya. Udah nggak ada lahan Bu Tangerang Bu, sulit juga untuk bangun penduduknya. Oh iya, penduduknya banyak. Udah kayak Jakarta kan Bu, Jakarta 2 lah itu. Yang kita mirip pertanian tuh Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Itu yang kalau gitulah daerah pertanian di Provinsi Banten. Nah, kalau dilihat dari bentar lagi kan Idul Adha nih Bu ya, beberapa hari lagi Idul Adha. Kalau Ibu melihat hewan-hewan kurban saat ini Bu, untuk Idul Adha nih seperti apa Bu? Ngawasi juga nggak sih Bu terkait hal-hal seperti itu Bu? Kesehatan ini mungkin? Ya harusnya harus hewan yang mau menjadi kurban ya, mau diperjualbelikan itu harus sehat. Udah aturan-aturannya. Dan dinas peternakan barangkali itu yang harus memantau. Jangan ada yang kena penyakit ya, yang kena penyakit peternakan gitu. Kalau kemarin saya kunjungan ke mana itu, Purwakarta ya. Ternyata di sana mah ada pasar hewan ya. Oh, ada pasar hewan ya. Pasar hewan, pasar kerbau itu. Adanya tuh hari Senin. Nah, di sini di Provinsi Banten ada pasar ikan, Bu. Pasar ikan juga. Bagus-bagus. Wih, itu kerbaunya sapi gitu buat kerbau. Aduh, bagus-bagus dan murah. Mungkin bisa mencontoh di Purwakarta untuk dinas peternakan itu kayaknya bagus gitu, ada pasar hewan. Nah, mungkin ini Bu ya, saya minta ke pinggir sedikit Bu ya. Maksudnya ini kan terkait, mungkin Ibu tahu terkait pagar laut Bu ya. Itu Ibu melihat pagar laut yang di Kabupaten Tangerang itu seperti apa Bu? Kalau pandangan dari Ibu sendiri nih. Iya, kami Komisi 2 berkunjung ke situ, dipimpin oleh Ketua Komisi itu Pak Haji Ip dari PKS ya. Saya nggak naik perahu ke sananya. Ya, memang ada pagar-pagar tuh Pak waktu itu. Terus nggak lama ya dibongkar ya, gitu. Dan ke TPI ya, TPI ya. Dan waktu itu ada anggaran untuk membangun dermaga untuk tahun ini, untuk periode ini nggak ada kayaknya, nggak dilanjutkan ya. Terus menurut saya kan ada perda yang sepadan pantai, berapa kilo dari pantai nggak boleh dikuasai oleh perorangan, atau perusahaan Bu ya. Iya, itu mah untuk kekayaan negara ya. Dan barangkali ada ininya, ada apanya, takutnya ada efeknya yang kurang baik lah ya gitu. Itu tapi emang barangkali. Kalau Komisi 2 itu emang mengawasi hal itu juga nggak? Mengawasi juga ya. Itu Pak Kiai naik perahu, lihat pagarnya ternyata jauh juga ya, rada jauh mungkin. Dalam saya mau naik perahunya, aduh cukup 4 orang, aduh saya enggak lah, saya mah udah tua sekarang membatasi lah. Ingat anak masih kecil, dia pakai itu sampai dalam gitu katanya gini. Aduh balik gitu ya. Udah ketakutan. Nah itu tantangannya ya untuk pengawasan itu, kayaknya medannya ternyata ya nggak segampang itu. Waktu di Kabupaten Lebak juga saya waktu pertama terpilih, tiba-tiba kan ada banjir ya. Kata saya, ya Allah. Udahnya saya mikir, ternyata bahaya juga ya. Coba kalau keplesetnya anjir gitu, muara gitu Pak. Terus jembatan gantung ya. Belum lagi setan sih intinya. Tapi
dipikir lagi, oh emang kadang salah satu tugas juga ya kita harus turun langsung gitu. Waktu itu di Kabupaten Lebak ya, 2010 ya ada banjir. Udah lama juga Bu ya. Nah, jadi pengalaman-pengalaman yang tidak terlupakan itu. Iya. Tapi emang karena tugas aja Bu ya. Iya. Ya laksanakan saja, nikmati saja. Ya. Saya menyenangi pertanian, walaupun ya perempuan gitu ya. Sekarang menambah ilmu di bidang pertanian, jadi saya senang-senang aja. Saya mencari ilmu. Nah, selanjutnya nih, wawasan gitu. Nah, Bu, selanjutnya nih Bu, terus apa peran Komisi 2 nih Bu dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya di Provinsi Banten, Bu? Untuk pelayanan publik kayaknya harus terbuka ya. Nah, apa itu? Yang sesuai dengan undang-undang aja lah. Tidak diumpetin ya, kayaknya gimana ya. Harus transparan gitu. Transparansi dan akuntabel aja sesuai dengan kinerjanya. Nah, tadi terkait transparansi. Nah, sejauh mana Komisi 2 DPRD Banten ini mampu memastikan transparansi anggaran dan juga akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah, Bu? Gimana caranya tuh, Bu? Ya, pertama kami itu di Komisi 2 baru 2 kali ketemu dengan OPD ya. Terus membahas anggaran itu diantaranya itu laut. Terus ada karena sekarang efisiensi ya. Efisiensi, Mbak ya, yang di efisiensi itu jangan yang penting-penting gitu ya. Gitu. Terus juga misalnya di perdagangan ya. Misalkan ada apa kayak bazar tuh jual murah ya apa? Suka itu adanya di Serang aja. Itu kan Kabupaten Lebak banyak membutuhkan ya. Lebih butuh. Gitu. Itu. Dan media juga berperan gitu. Harus menyampaikan gitu pelaksanaan di bawah dari PD terkait. Nah, untuk program kerja ke depan nih Bu yang akan dilakukan Komisi 2 ke depan apa nih Bu yang mungkin sudah dirapatkan Bu sama anggota-anggota apa nih Bu? Boleh sedikit aja Bu mungkin Bu kasih tahu bocorannya. Kalau kami mah mendorong itu aja jalan apa tadi Teh? Jalan apa? Usaha tani ya? Nah, mungkin jalan usaha tani dan UMKM. Gitu. Itu saja kali. Yang penting mah 2 terlaksana ya. Itu aja. Untuk menjalankan ekonomi juga Bu ya? Iya. Menjalankan ekonomi. Karena kalau nggak keangkut hasil bumi ya nggak bisa juga. Kesulitan juga Bu ya aksesnya ya. Apalagi padi. Udah itu kemarin kemana saya tuh ke Wonosalam ya. Di sana itu kan daerah pertaniannya luas, terus katanya nggak ada. Ada mesin pemetik itu ya, mesin apa namanya itu? Cuma 600 juta, apa katanya berapa tuh ya? Bu, butuh itu Bu katanya. Oh iya ya, soalnya pertaniannya luas banget. Kalau memetik non padi, ngetem kalau di kampung tuh ya. Kalau oleh tenaga manusia kan nggak bisa cepat ya. Kalau pakai mesin kan itu bisa cepat, bisa mempermudah juga, bisa mempermudah, mengefisienkan waktu. Kan kalau padi mah kalau teka poe misalkan garing atau nggak kejemur ya, nggak kering gitu ya, atau jelek, hitam gitu. Itu barangkali dari saya sekedar menambah informasi ya. Mungkin terakhir nih Bu, saya pengen juga ini mungkin karena keterbatasan waktu Bu ya. Saya pengen apa harapan Ibu ke depan nih Bu terkait Provinsi Banten seperti apa pengennya nih Bu? Pengen rakyat sejahtera semuanya. Gak ada yang belain-belain Bu ya? Iya. Ya kita menjalankan visi misi gubernur aja terlaksana ya. Terutama bidang pertanian gitu. Tahanan pangan utamanya. Program Pak Prabowo juga ya. Memang sangat penting ketahanan pangan di keluarga gitu. Dan ketahanan ekonomi keluarga, ketahanan mental keluarga juga di keluarga. Perlu mental, karena saya perempuan ya. Iya. Dan juga nggak ini ya. Kalau di daerah saya mohon diperhatian juga ya Kak. Ini daerah Lebak Bu ya? Daerah Lebak. Kemarin tuh apa ya?
malu suka bilangnya ya. Mhm. Apa yang kekerasan perempuan ya? Mhm, Dengan iya. ketahanan mental di Iya, iya. keluarga mungkin terhindar Iya. dari kayak gitu, Hal-hal pelecehan seperti itu ya. seksual ya gitu ya. Yang kayak itulah disebutnya saya nggak enak ya. Iya, iya, iya. Heeh, Mhm. ketahanan mental dari mental di keluarga, ketahanan pangan keluarga ya, ekonomi keluarga. Mungkin terhindar lah, bisa dikurangi. Khususnya perempuan, Bu, ya? Perempuan ya. Ini Itu juga saja. Sedikit barangkali Heeh. dari saya obrolannya Iya. cuman bisa menyampaikan itu Mhm. aja karena saya juga belum banyak pengalaman. Iya, iya. Cuman ya senang aja menambah wawasan, jadi berdiskusi, Iya. senang saya. Hanya jadi pendengar aja ya, pemerhati gitu Iya, saya iya. sehari-harinya suka gitu. Iya. Baik, Ibu, sebelumnya saya juga dan juga tim berterima kasih sudah diberikan jamuan dan juga nggak dicicipi. Udah. Ayo, sudah silakan. diberikan jamuan yang dan juga sudah mengizinkan kami untuk datang ke kediaman Ibu. Ini Ibu di sela-sela bentar lagi katanya mau rapat paripurna. Ya, jam 2. Saya terima kasih Ibu dan juga tim sahabat. Sekian bincang-bincang bersama Hajah Mulyanah. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Ibu.